Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngejelasin bagaimana menguji instrumen dan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda pada program SPSS, dan juga aku bakal bikin tutorial tentang uji di program eViews. Nah, uji yang aku jelasin itu ada estimasi model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, pertama ada uji instrumen. Uji instrumen ini perlu dilakukan untuk penelitian. Nah, datanya itu berasal dari kuesioner. Nah, ujian itu diperlukan untuk mengetahui apakah butir pernyataan yang ada di kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesionernya. Langkah pertama untuk melakukan uji ini yaitu membuat variabel penelitian dan memasukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Pertama kita buka program SPSS dulu, terus klik variabel view. Nah, variabel penelitiannya kita copy paste. Selanjutnya, pastikan measure dalam posisi scale. Nah, pastikan juga desimal dalam posisi 0.
Nah, setelah selesai membuat butir pernyataan kuesioner, klik data view. Nah, di sini kita copy paste data pernyataannya. Nah, setelah data udah diinput, baru kita akan melakukan uji reliabilitas dan validitas. Yang pertama, kita klik analis, kemudian klik scale, terus klik reliability analysis. Nah, akan muncul kotak dialog reliability analysis. Nah, blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Di sini aku akan nyoba variabel LA aja ya. Nah, habis itu masukkan ke dalam kotak items. Pastikan menu model dalam kondisi signifikan, lalu klik statistik. Nah, akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik seperti ini. Nah, pada kolom descriptive for centang scale if item delete. Nah, pada kolom inter item centang correlation, terus klik continue dan klik OK. Nah, hasil yang didapat akan seperti ini. Nah, pada tabel ini kita lihat ada nilai correct item total correlation. Nah, nilai ini tuh nilai validitas butir pernyataan. Nah, butir pernyataan dianggap valid jika nilai correct item total correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel. Di sini R tabelnya 0,197, di mana DF atau derajat kebebasannya yaitu 98, didapat dari jumlah data dikurang 2 dan signifikansinya yaitu 5%, maka akan menghasilkan R tabel 0,197. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa pernyataan dianggap valid jika nilai correct item total correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka untuk bukti pernyataan LA1 dan LA4 tidak valid. Ini karena nilainya lebih kecil dari R tabel atau 0,197. Nah, untuk butir pernyataan LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 itu valid karena nilainya lebih besar dari R tabel. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti pakai dalam memperoleh data dari para responden. Nah, untuk bukti pernyataan yang tidak valid ini bisa diganti dengan
pernyataan yang baru atau menghapusnya dalam program SPSS. Di sini juga ada hasil uji reliabilitas. Nah, bisa kita lihat di sini nilai Cronbach Cronbach alfanya yaitu 0,677. Dia itu lebih besar nilainya dari R-tabel yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan kalau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliable. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner ini tuh digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu syarat-syarat yang harus pada model regresi linear OLS supaya model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis ini wajib melakukan asumsi klasik ini. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat itu menjadi valid. Nah, jika syarat-syarat dipenuhi semua, maka model regresi linearnya dikatakan Bayes linear ambiguous estimation atau BLEU. Nah, tahapan-tahapan agar model regresi linear OLS menjadi valid yaitu 1. Ada uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji linearitas. Nah, pertama uji normalitas yaitu uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, uji ini itu dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Nah, uji normalitas ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya itu uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini aku bakal jelasin cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov di program SPSS. Pertama, kita coba uji grafik dulu ya. Nah, pertama kita klik analis, terus klik regression, dan klik linear. Nah, kan muncul kotak dialog linear regression. Nah, kita isi kotak dependen dengan variabel Y, dan kotak independen dengan variabel X1, X2, dan X3 dan X4. Nah, lalu klik tombol plots. Nah, akan muncul kotak dialog linear regression plots, isi Y dengan spreadsheet, dan X dengan spread. Nah, pada menu standardized residual plots, centang histogram dan normality probability plot. Terus kita klik continue dan klik OK. Nah, grafik yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, berdasarkan grafik histogram yang dihasilkan, dapat kita tarik kesimpulan yaitu data berdistribusi normal. Ini karena grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Nah, selanjutnya ada grafik p-plot. Ini berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ini karena titik-titik yang ada pada grafik mengikuti dan mendekati garis diagonal. Uji normalitas ini jika menggunakan grafik histogram dan p-plot akan menyesatkan peneliti jika si peneliti ini kurang berhati-hati dalam menafsirkan grafik. Makanya harus didukung dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk meyakinkan lagi kebenarannya. Kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov ini yaitu proses yang sederhana sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu peneliti dan peneliti lainnya. Langkah pertama untuk melakukan uji ini yaitu mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya kita klik analis, kemudian klik regression, dan klik linear.
Setelah itu, masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen, lalu klik Save. Nah, akan muncul seperti ini. Kita centang hanya pada unstandardized. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, maka di sini akan muncul variabel baru yaitu res1. Nah, selanjutnya kita klik analis. Terus kita klik non-parametric test. Nah, kita klik legacy dialogs. Kemudian klik satu sampel KS. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pada tes variabel list diisi dengan unstandardized residual res1. Nah, pada bagian test distribution, centang normal, kemudian klik OK. Nah, program SPSS akan menghasilkan tabel seperti ini. Berdasarkan tabel, jika asymptotal di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas, yaitu ujian dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, jika hasilnya ada ketidaksamaan varian dari residual, maka uji ini tidak terpenuhi dan model regresi tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, uji ini itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu uji Glasser, uji Park, uji Spearman, dan grafik scatterplot. Namun di sini aku hanya akan membahas uji Glasser dan uji scatterplot. Pertama aku akan ngasih tahu gimana caranya uji Glasser ya. Pertama kita klik analis, kemudian klik regression, dan klik linear. Setelah itu isi kotak dependen dengan variabel Y dan kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, X4. Kemudian klik Save. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada kolom residual, satu centang unstandardized. Kemudian klik continue. Dan klik OK. Nah, akan muncul variabel baru yaitu res1. Nah, setelah itu kita klik transform, lalu klik compute variable. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada kolom target variable, ketik res2. Pada kolom numeric expression, ketik abs underscore res dalam kurung res underscore 1 tutup kurung.
Nah, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul variabel baru lagi yaitu res2. Nah, setelah itu kita klik lagi analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di kotak independen, keluarkan variabel Y dan diganti dengan res2. Lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan tabel seperti ini. Nah, berdasarkan tabel, kesimpulan yang dapat diambil yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dapat dilihat bahwa semua variabel tidak mengalami heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada uji grafik scatter plot. Ini pertama kita klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, isi kotak dependen dengan variabel Y dan kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik plots. Nah, pada kolom Y ini diisi dengan sesit. Dan kolom X dengan spread. Nah, klik continue. Nah, akan menghasilkan grafik seperti ini. Bisa kita lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, titik-titik ini itu juga menyebar di atas dan di bawah angka 0, jadi bisa kita simpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, yaitu situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, uji multikolinearitas yang aku bahas yaitu dengan melihat percent correlation antar variabel bebas dan nilai fifth tolerance. Nah, pertama kita klik analis, kemudian regression, oke. Nah, isi kotak dependen dengan Y dan independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, kemudian klik statistik. Nah, kemudian centang pada deskriptif dan collinearity diagnosis. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, akan menghasilkan tabel percent correlation dan fifth dan tolerance. Nah, pada tabel correlation ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Jadi bisa kita simpulkan kalau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel yang akan diteliti. Nah, pada tabel fifth dan tolerance bisa kita lihat nilai fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Jadi bisa kita simpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi ini dilakukan jika lama pengamatan yang dilakukan lebih dari satu waktu. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati.
Nah, tahapan uji ini tidak akan aku bahas ya. Yang kelima, ada uji linearitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini juga tidak akan aku bahas karena model penelitian sudah didasari dari rumusan teoritis antara variabel dependen dengan independen yang bersifat robust dan logis yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Selanjutnya, estimasi model regresi data panel di program EViews. Nah, pertama kita input datanya terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi model regresi data panel. Pertama kita buka program EViews, lalu kita buat file kerja atau work file terlebih dahulu, yaitu dengan klik create a new EViews work file. Nah, di sini kita isi sesuai data yang udah aku siapin, yaitu 9 perusahaan dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, pada work file struktur type pilih balance panel start date, diisi dengan 2012. Nah, end date diisi dengan 2016. Nah, number of cross section diisi 9. Nah, terus pada work file name, yaitu pada kolom F, kita isi dengan data panel. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya klik object, new object, terus kita pilih series. Nah, di kolom name for object, kita ketik size, lalu klik OK. Nah, terus kita ulangi lagi untuk variabel ROA, DAR, NPV, sukuk, dan ISR. Nah, setelah semua variabel kita input, selanjutnya kita copy paste data yang udah dibuat ke masing-masing variabel.
Lalu setelah kita menginput data, kita akan melakukan estimasi model regresi data panel. Nah, ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Nah, Common Effect Model ini menggabungkan data cross-section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Nah, model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap dan bukan bervariasi secara random. Model fixed effect yaitu model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section. Nah, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Nah, model ini tuh mengasumsikan bahwa intercept berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Nah, dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy. Nah, model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Nah, metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan, yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Nah, pertama kita coba common effect model. Pertama kita klik quick, lalu estimate equation. Nah, kita ketik ISR, C, size, ROA, DAR, NPV, suku. Nah, lalu kita klik panel option. Nah, pada kolom cross section pastikan dalam kondisi none. Nah, klik OK. Nah, akan menghasilkan common effect model seperti ini. Lalu kita beri nama dengan cara klik name, lalu klik OK. Yang kedua yaitu fixed effect model. Pertama kita klik nama persamaan EQ01. Lalu klik estimate, terus kita klik panel option. Nah, pada cross section pastikan dalam kondisi fix, lalu klik OK. Nah, akan menghasilkan bentuk fixed effect model seperti ini. Yang ketiga, kita coba random effect model. Pertama, klik persamaan EQ01, lalu klik estimate. Nah, kita klik panel option. Nah, pada cross section pastikan dalam kondisi random, lalu klik OK. Nah, akan menghasilkan random effect model seperti ini. Selanjutnya, uji asumsi klasik untuk analisis regresi data panel. Nah, uji asumsi klasik ini itu sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan OLS dalam teknik estimasinya. Nah, di regresi data panel, model yang berbasis OLS yaitu Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jadi perlu dilakukan uji asumsi klasik. Jika model regresi yang digunakan yaitu Common Effect Model dan Fixed Effect Model, sedangkan untuk Random Effect Model tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik ini karena Random Effect Model ini menggunakan pendekatan general least square dalam teknik analisisnya. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, dan multikolinearitas serta normalitas. Tapi nggak semua uji dilakukan pada regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang diperlukan.
Nah, uji multikolinearitas harus dilakukan untuk regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, ini berguna untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, kita coba ya. Pertama, kita buka work file di program Ifuse. Nah, di sini aku pertama kita klik quick, lalu klik group statistik, lalu klik correlation. Nah, di sini kita klik variabel independen yang akan diestimasi, yaitu ISR, size, ROA, DAR, NPV, dan suku. Lalu klik OK. Nah, hasil yang didapatkan yaitu seperti ini. Nah, dari hasil yang didapat, kita lihat tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Jadi bisa kita simpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Kita coba. Pertama kita klik persamaan EQ01. Lalu klik view, lalu klik residual diagnosis, lalu klik cross section dependence test. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu kita lihat pada nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya. Jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji kelayakan koefisien determinasi dan uji T. Nah, uji kelayakan atau biasa disebut uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama itu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, jika uji F tidak berpengaruh, berarti penelitian tidak layak untuk diterusin karena model penelitian tidak bisa menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tapi bisa juga karena adanya hubungan antara variabel independen atau terjadi multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, hipotesis dalam uji F ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan probabilitas. Nah, hipotesis berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel yaitu untuk H0-nya, jika nilai F statistik lebih kecil dari nilai F tabel, H-nya yaitu jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel. Nah, H0 diterima kalau nilai F statistik lebih kecil dari nilai F tabel, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap si variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel, maka H diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap si variabel dependen. Sedangkan hipotesis berdasarkan probabilitas yaitu untuk H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari signifikansi yaitu 0,05 dan untuk H-nya yaitu jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari signifikan yaitu 0,05. Nah, jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap si variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, berarti H yang diterima berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita coba di program Ifuse. Pertama kita klik persamaan EQ01. Kita lihat di sini nilai F statistiknya yaitu 7,562400, sementara F tabelnya yaitu 2,45583. Nah, untuk mengetahui nilai F tabel kita harus tahu dulu nih nilai degree of
freedom atau derajat kebebasannya. Nah, untuk mengetahui nilai derajat kebebasan atau DF1, yaitu rumusnya K dikurang 1 dan DF2 yaitu N dikurang K, di mana K yaitu banyaknya variabel independen maupun dependen, N banyaknya observasi dalam kurun waktu data. Nah, di sini K-nya 6 dan N-nya 45. Jadi DF1 yaitu K dikurang 1 yaitu 6 kurang 1 yaitu 5, dan DF2-nya yaitu N dikurang K atau 45 dikurang 6, 39. Dan nilai signifikansinya itu 5% atau 0,05. Maka akan jelaskan nilai F tabel 2,45583. Nah, karena nilai F statistik lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitas F statistik yaitu 0,000048 lebih kecil dari 0,05, berarti H diterima. Jadi bisa kita simpulkan kalau variabel penelitian ini yaitu size, ROA, DAR, NPV, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini bisa menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi untuk menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar R-square maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1 karena nilai R-square 1 berarti naik turunnya variabel dependen dipengaruhi 100% oleh variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R-square 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini bisa kita lihat nilai adjusted R-square-nya 0,49267 yang berarti bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR bisa dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPV, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Selanjutnya ada uji T. Nah, hasil dari uji T ini bisa menjelaskan signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis di uji T ini juga ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan T statistik sama T tabel dan berdasarkan probabilitas. Hipotesis buat perbandingan T statistik dan T tabel yaitu untuk H0 jika T statistik lebih kecil dari T tabel, dan H itu jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Nah, H0 diterima jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika H diterima yaitu saat nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis untuk perbandingannya yaitu untuk H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa dari nilai signifikansinya yaitu 0,05, dan H jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. H0 diterima jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, H diterima jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di tabel ini kita lihat nilai T statistik size dan NPV lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269. Itu didapat dari tingkat signifikansinya 5% dan penelitian ini sifatnya dua arah serta degree of freedom-nya atau DF-nya yaitu 39 dan juga nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan kalau variabel size dan NPV tidak mempengaruhi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan untuk variabel ROA, DAR, dan sukuk itu memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR karena nilai T statistik lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sekian yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.